Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja to the point. Ini kiriman mesin inverterlas ya, PCB inverterlas Lakoni 450 IGBT. Kiriman dari beliau yang ada di Tulungagung ya. Ini part kedua. Yang part pertama itu mesin las Lakoni yang 900, ini yang Lakoni 450. Oke, sebelumnya di sini untuk IGBT sudah pernah diganti dan ternyata jebol ya. Saya lepas itu kondisinya sudah short. Antara ketiga kakinya GCE itu short ya. Ini saya contohkan, kita ukur menggunakan multimeter mode dioda teman-teman. Oke, kita ukur tiga-tiganya ya. Ini kolektor emitter short, gate kolektor, gate emitter juga short semua. Jadi ada dua, karena mesin las Lakoni yang 450 hanya menggunakan 2 IGBT saja, yang low set maupun yang high set. Ini low setnya, ini high setnya di sini. Di yang low set itu source-nya, emitornya itu dapat jalur sumber ground ya ini. Nah, yang low set itu emitornya sebagai sumber dari SGND, dari ground. Sedangkan yang high set sumbernya diambil dari kolektor, kolektornya masuk ke positif. Tadi sumbernya di emitor dapat SGND yang low set, yang high set sumbernya dari positif menuju ke kolektor. Sedangkan yang high set outputnya itu ada di emitor. Di low set outputnya di kolektor, tadi high set outputnya di emitor. Jadi antara high set dan low set itu ketemu ya, kolektor dan emitornya ketemu, ini masuk ke input trafo. Sedangkan yang satu trafo, yang input satu trafonya lagi itu diambilkan dari kapasitor CT ini ya, kapasitor CT center tap. Jadi dia half bridge teman-teman, bukan full bridge ya, karena yang satunya itu setengah gelombang. Yang input trafonya diambilkan dari 0 volt, titik 0 volt dari percabangan dua buah kapasitor milar ini. Jadi yang satu ini nyambung ke positif, yang satu nyambung ke ground. Tengah-tengahnya antara gabungan ini sama ini kan di seri ya, gabungannya antara ini dengan ini itu sebagai titik nolnya, sebagai CT-nya. Jadi ini tipenya switchingnya half bridge untuk bagian switching inverter IGBT-nya teman ya. Oke, karena IGBT itu jebol dan ternyata setelah saya cek-cek di sini bermasalah ya. Ini R-nya 5R1 putus, bukan putus sih, nilainya melar. Untuk kapasitor filternya ini 10 nanofarad ya, 103 masih bagus. Dioda UF-nya ini juga masih bagus. Untuk resistor yang di sini, resistor yang antara jalur input dengan outputnya 5R1 itu 30 ohm nilainya, itu masih aman juga. Jadi cuma penggantian 5R1. Dan nanti kita cek juga untuk tegangan gate terhadap emitornya, karena masalah utamanya juga dari BWM-nya yang menyebabkan si IGBT itu jebol-jebol terus katanya ya. Awalnya ini IC BWM KA3525 itu pernah diganti ya, ini sudah selesai, karena ini sudah selesai saya servis. Nanti saya tunjukkan aja apa saja yang perlu diperhatikan untuk mesin las Lakoni 450 ini ya, biar tidak salah langkah untuk perbaikannya. Saya terima itu posisi IC BWM KA3525, SG3525 sama aja sebenarnya. SG3525 yang versi SMD ini sudah pernah diganti, dan untuk OM-nya LM358 juga sudah pernah diganti. Tapi pas pertama kali dinyalakan, saya terima itu dalam posisi dia OC teman ya, lampu power nyala dan lampu warna kuning nyala, OC. Dan setelah dua IC ini saya lepas semua, saya pikir IC-nya rusak ya, memang rusak sebenarnya. Tapi setelah dilepas IC-nya, lampu OC masih menyala teman. Dan di sini letak kerusakan awalnya. Ini ada Q5 transistor kopling ya, untuk bagian proteksi OC-nya kita lepas, yang sering menyebabkan dia error terus ya. Q5 saya lepas, dan setelah dilepas Q5 OC tidak nyala lagi. Terus ini saya ganti IC baru ya, BWM SG3525 original, SMD dan LM358 yang original saya ganti semua. Untuk driver MOSFET-nya ini 4688 masih bagus teman ya. Ini alhamdulillah masih bagus karena ini harganya cukup mahal. Ini yang pakai orinya masih oke. Terus untuk mesin las Lakoni 450 yang perlu diperhatikan adalah untuk
RT resistor timing dan CT ya, kapasitor timing di jalur kaki nomor 5 dan kaki nomor 6 IC BWM 3525. Itu untuk RT-nya harus dicek lagi ya. RT itu di pin nomor 6 resistor timing temen ya. RT itu nilainya kalau untuk mesin las yang versi IGBT itu dia 13 kilo ya, atau 1302 untuk nomor seri di bodi resistornya. Itu perlu dicek karena dulu saya sering pengalaman itu kalau resistor timingnya ini nilainya melar atau nilainya tuh melar jauh ya, jauh dari nilai aslinya, itu menyebabkan frekuensi dan duty cycle untuk BWM nya ini ngacak ya, atau jadi rancu. Jadi kadang stabil, kadang tidak, dan itu yang menyebabkan IGBT-nya jebol terus, ataupun diganti IGBT baru dipakai ngelas baru beberapa menit atau beberapa jam sudah jebol lagi. Nah, itu disebabkan karena resistor timing ini nilainya melar. Nih, RT di sini ya. Di R38 kalau di mesin las Lakoni 450 ya. 1302, 13 kilo ini perlu dicek, dan kapasitor timingnya itu juga perlu dicek ya. Di sini C31 ini hubung ke pin 5 CT kapasitor timing, dan tadi untuk RT nya itu ke pin 6 perlu dicek. Oke. Dan kalau misalkan tegangan di pin 8 itu tidak keluar tegangan, itu bisa dicek transistor yang ini ya, transistor kopling di sini. Ini untuk bagian kopling antara pin nomor 8 dengan ground. Biasanya ini transistornya bocor ke ground biasanya. Seperti itu. Dan untuk pin 8 di sini harus dipastikan tegangannya hadir di 4,7 sampai 5 volt ya. Kalau tegangannya kurang dari 4,7 atau mendekati 3 volt ataupun bahkan lebih drop dari 3 volt, itu pasti BWM ini tidak akan bekerja. Dia tidak akan menyala ataupun outputnya tidak akan stabil. Di pin komparator juga perlu diperhatikan. Di pin 9 ini sangat penting ya untuk mesin las Lakoni 450, apalagi yang IGBT ya. Ini sangat penting karena pin komparator ini fungsinya untuk pembanding sebagai feedback umpan balik terhadap jalur ini, terhadap sensing current ya, atau sensor arus di bagian output stang lasnya. Yang jalur negatif ini kan ada R-sun ya, untuk sensor arusnya, sensing arusnya diambil dari sini, dan dia dikuatkan, dibaca perbedaan tegangan di antara kedua kutub R-sun ini, kemudian dibaca dikuatkan oleh op-amp LM358. Yang selanjutnya outputnya op-amp LM358 diumpankan ke pin 9, ke pin 9 KA3525 atau SG3525 sebagai komparator ya, sinyal feedback arusnya. Kalau misalkan tegangan di sini kurang dari 3 volt, itu biasanya apinya terlalu kecil. Dan misalkan di sini tegangannya itu lebih dari 4 volt, apinya sangat besar atau bahkan tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur ya. Normalnya tegangan di pin 9 itu adalah sekitar 3,7 hingga 3,9, mentok-mentoknya 4 volt, itu pun jarang ya. Kalau lebih dari 4 volt itu sudah dipastikan pin komparator itu bermasalah, entah itu transistor koplingnya, transistor drivernya masalah, ataupun dari jalur umpan baliknya LM358. Intinya pin 9 ini antara 3,7 hingga 3,9 volt saja. Untuk outputnya masih sama di pin 11 dan pin nomor 14, output B dia masuk ke masing-masing gate driver MOSFET yang 4688 ini. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan di mesin las Lakoni 450. Semoga bermanfaat, dan ini jangan lupa juga dicek ya untuk dioda outputnya ini, dioda ultrafast. Hanya pakai 2 di sini, SFA 50U. Ini perlu dicek antara pin anoda dan katodanya, jangan sampai ada yang bocor. Salah satunya, kalau ada yang bocor pasti IGBT nanti jebol lagi. Seperti itu teman ya. Kita langsung nyalakan aja untuk mesin lasnya, dan kita cek tegangan gate-nya teman ya. Nanti kita juga akan ngecek menggunakan osiloskop biar teman-teman bisa lebih tahu ya. Oke, di sini mesin lasnya itu tidak ada softarnya teman ya. Untuk mesin las ini tidak pakai rangkaian softar, ditandai dengan tidak ada relay dan NTC atau PTC di PCB-nya. Ini benar-benar langsung dari input tombol saklar on off ya, switch on off langsung masuk
ini dari input PLN masuk ke dioda bridge tanpa ada rangkaian delay soft start. Sebenarnya ya agak bahaya ini ya, kalau tanpa soft start dia IGBT-nya apa ya, rentan lonjakan arus gitu saat pertama kali dia nyala. Oke, perhatikan di layar multimeter teman, kelihatan nggak ya? Nah ini groundnya saya jumper aja di AirSun karena ini negatifnya AirSun itu jadi satu dengan groundnya power supply ya. Ini outputnya di output drainnya MOSFET driver di sini. Normalnya di angka 8,5 volt ya teman ya. 7 hingga 8 volt. Ini 7 volt teman. Sorry ini belum tak ubah. Sorry, belum tak ubah ke DC, harusnya 8 ya. Nah 8,5, ya kelihatan 8,5. Ini juga sama, harus imbang ya, nggak boleh terlalu pincang. Oke, pin VCC nya ini 15 volt ya, VCC PWM 15 volt di pin nomor 15. Nomor 14 output B, 5,7 output A di pin 11. Pin 11 ini 5,7. Pin komparator yang tadi saya jelaskan di pin 9 ya, dia 3,9 volt. 3,9. Pin 8 4,8 ya, pin 8 pin soft startnya. Oke. Dan kalau misalkan IGBT belum terpasang, teman-teman boleh untuk ngecek di pin R timing, resistor timing, dan C timing. Tapi ketika sudah terpasang IGBT, jangan sesekali nyoba ngecek atau megang di area pin nomor 5 dan pin 6. Walaupun pakai probe multimeter sekalipun ya, kalau misalkan teman-teman nekat ngecek di pin resistor timing, pin 6 IC PWM dan pin 5 CT nya, itu nanti IGBT jebol ya, karena duty cycle-nya akan naik turun nanti. Kalau di posisi IGBT belum terpasang, teman-teman boleh ngecek ya, di pin CT di sini tegangannya 2 volt, sedangkan di RT nya tegangannya antara 3,5 hingga 3,7. Ini 3,8. Oke, sekarang kita langsung ngecek untuk tegangan gate IGBT. Untuk yang low setnya dulu kita cek. Nah di sini ya, frekuensinya 50,7 kHz dengan tegangan gate-nya 13,2. Sekarang kita bandingkan dengan yang high set. Oke, 13,2, 50,7 kHz, sama-sama imbang ya, tidak ada selisih banyak. Oke, kita cek menggunakan osiloskop teman untuk jalur PWM nya biar teman-teman bisa tahu untuk bentuk PWM nya di mesin las Lakoni 450 ya, sama lah ya dengan mesin las yang lain. Cuma di sini ya tadi saya jelaskan yang perlu diperhatikan apa saja di mesin las Lakoni agar tidak salah langkah. Ini output PWM nya kita pakai 2 teman ya, biar lebih jelas. Kita pakai 2 probe antara channel A dan channel B biar bisa kelihatan dua-duanya. Oke, seperti ini. Nah itu ya, detailnya udah keluar itu, antara channel 1 dan channel 2 sudah saling berembitan dengan frekuensi yang sama 50,7, atas dengan yang bawah sama teman ya, yang warna kuning sama warna biru. Duty cycle-nya 57,6%. Oke, sekarang kita lanjut ngecek di gate-nya IGBT ya. Nanti teman-teman bisa lihat bentuk gelombangnya di gate-nya IGBT seperti apa. Nah seperti ini ya, di gate-nya IGBT untuk mesin las Lakoni 450 50,8 kHz ya, sama dengan kita tadi ngecek di driver PWM. Duty cycle 50,2. Oke, ini stabil ya, tidak ada cacat frekuensi atau cacat duty cycle. Ini high set, nanti low set, ini high setnya. Oke, sama ya, mantap. Nah ini sudah boleh untuk dipasang IGBT baru ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman bisa aman ya untuk penggantian IGBT baru. Setelah dipastikan tadi tegangan supply-nya normal, output PWM normal, output driver normal, tegangan gate dan frekuensi gate sama dengan drivernya, itu sudah aman dipasang IGBT dan insya Allah mesin lasnya lebih awet. Oke, terima kasih.
Semoga bermanfaat.